Pagi-pagi buta Minggu 28 Januari 2024, anggota DPR RI Dr. Iwayan Sudirta SHMH sudah mulai perjalanan menuju pasar-pasar di Kabupaten Karangasem. Perjalanan kali ini, Sudirta didampingi Iwayan Aryawan SH untuk mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Sekitar pukul 4:30 WITA, rombongan pria yang kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 ini tiba di pasar Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Masyarakat yang sudah sangat akrab dengan sosok pria kelahiran Pitpit ini langsung menyambut dengan antusias. Apalagi Sudirta dan Aryawan membagikan dupa sambil memperkenalkan sosok Ganjar Mahfud kepada pedagang dan masyarakat yang berbelanja. Jadi, tidak hanya dengan kampanye tatap muka, profil, reputasi, dan rekam jejak Ganjar Pranowo maupun Mahfud MD disosialisasikan kepada masyarakat. Namun Sudirta dan Aryawan lebih memilih untuk melakukan pendekatan personal dengan belusukan ke pasar dan door to door. Sudirta calon DPR RI Dapil Bali nomor urut 2 bergandengan dengan Iwayan Aryawan calon DPRD Provinsi Bali nomor urut 4 Dapil Karangasem memaparkan Ganjar saat menjadi anggota DPR RI antara lain memperjuangkan kuota perempuan di perpolitikan parlemen, program KTP Sakti, sejumlah program unggulan yang berhasil dalam 2 kali kepemimpinan sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan gaya kepemimpinan yang merakyat, baik untuk kalangan tua maupun yang muda sampai generasi milenial dan generasi Z. Prof. Mahfud punya reputasi luar biasa di bidang yudikatif. Ketika menjabat Ketua MK, juga reputasinya sebagai Menpolhukam RI mendampingi Joko Widodo. Lebih lanjut dikatakan sejak masa kampanye ini, ia turun bertatap muka dengan masyarakat bersama-sama calon DPRD Kabupaten maupun calon DPRD Provinsi Bali di Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Tabanan, Jembrane, Bangli, dan Buleleng. Selain melalui kampanye tatap muka, tahap kedua ini Sudirta melakukan kampanye door to door ke pasar-pasar rakyat dan ke rumah-rumah warga, membagikan baju kaos dan dupa yang merupakan salah satu perlengkapan persembahyangan umat Hindu, yang mana dupa disertai stiker bergambar Ganjar Mahfud. Selain gambar dari para kandidat masing-masing, termasuk gambar Sudirta dan Aryawan. Pembagian dupa turun ke pasar-pasar ini sudah dilakukan di sejumlah pasar di Kabupaten Karangasem mulai Januari 2024 dengan menerjunkan 64 orang yang disaring dari 300-an relawan yang memfasilitasi Simokrame selama ini secara serentak. Usai ke pasar-pasar sampai sore, para relawan door to door ke rumah warga menyerahkan baju dan dupa dengan gambar Ganjar Mahfud ini disertai sosialisasi tentang rekam jejak calon presiden yang diusung PDI Perjuangan dan beberapa partai lainnya. Kampanye door to door di Kota Denpasar juga sudah mulai dilakukan sejak Januari 2024, diterjunkan sekitar 50 relawan menyasar semua pasar dan menyebar dupa ke masyarakat. Ternyata dengan door to door yang sudah dikerjakan di Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar, begitu juga Simokrame tatap muka dengan warga masyarakat. Berdasarkan pengalaman 5 tahun lalu, ingatan masyarakat jauh lebih melekat dibandingkan kampanye dengan media-media lain. Dengan bertatap muka, masyarakat melihat langsung ekspresi para relawan yang menyampaikan program visi misi serta rekam jejak Capres-Cawapres yang diusung PDI Perjuangan, juga calon DPR RI maupun calon DPRD di provinsi maupun kabupaten kota masing-masing. Diakui,
Memang kampanye tatap muka dan door to door ini memerlukan energi dan upaya yang sangat besar sehingga mustahil dikerjakan seorang diri atau sekelompok kecil. Tapi bagi PDI Perjuangan yang punya pengurus sampai ranting dan anak ranting di desa dan banjar secara gotong royong dengan kepemimpinan yang memberikan atensi terhadap praktek gotong royong ini, Sudirta yakin bisa lebih banyak dilakukan kampanye tatap muka dan door to door untuk capres-cawapres PDI Perjuangan. Kalau pihaknya punya inisiatif di Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar, harapannya ketua-ketua dan pengurus partai yang lain tergerak untuk melakukan kampanye door to door ini selain karena memang efektif. Ini juga perintah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Usai mendatangi masyarakat di Pasar Desa Culik, tim juga terjun ke Pasar Tukat Eling, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu. Sebagai kader PDIP yang mencalonkan diri ke DPRD Provinsi Bali, Iwayan Aryawan menyatakan selalu tegak lurus dengan visi misi Partai PDI Perjuangan yang telah memberikan rekomendasi dan nomor urut pencalonan ke DPRD Provinsi Bali. PDI Perjuangan konsisten mempertahankan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai 4 konsensus dasar kebangsaan Indonesia dan tidak ada alasan bagi kader banteng termasuk dirinya untuk tidak setia dan teguh pada visi misi tersebut. Sebagai orang yang diberikan kepercayaan dan tugas oleh partai, tentu targetnya bersama para relawan dan pendukung agar bisa lolos ke DPRD Provinsi Bali, agar bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Karangasem. Bali Timur yang pembangunannya tidak berimbang dengan Bali Tengah dan Bali Selatan. Memperjuangkan anggaran-anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Karangasem, dan dengan pembangunan yang berimbang dengan Bali Selatan dan Tengah yang berkembang pesat tersebut, kesejahteraan masyarakat Karangasem bisa lebih ditingkatkan. Di akhir perjalanan kali ini, Sudirte dan Aryawan door to door ke rumah warga bersama tim relawan di Desa Manggis. Tim Liputan Bali Wake News melaporkan.